Saya dapat memberikan penjelasan rinci dan mendetail tentang dua penghalang utama kesuksesan menurut Al-Quran dan Hadits, serta bagaimana kedua hal ini berfungsi sebagai hambatan bagi kemajuan dan keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Penghalang kesuksesan pertama, kemalasan, al-kasalan, 1. Dasar Al-Quran dan Hadits. Kemalasan adalah salah satu penghalang utama dalam mencapai kesuksesan menurut pandangan Islam. Dalam Al-Quran dan Hadits, Islam mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup, beramal, dan beribadah kepada Allah. Kemalasan tidak hanya menjadi penghalang dalam pencapaian kesuksesan duniawi tetapi juga menjadi penghalang dalam pencapaian kesuksesan akhirat. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap." Quran Surat Al-Insyirah 7:8, Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung kepada MU dari rasa lemah dan malas. Aku berlindung kepada MU dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada MU dari beban hutang dan penindasan manusia." HR Bukhari, penjelasan. Dalam Islam, kemalasan dianggap sebagai salah satu sifat yang berbahaya, karena menghalangi seseorang untuk mencapai potensi penuhnya baik dalam pekerjaan, ibadah, maupun amal kebaikan. Ayat dari surat Al-Insyirah mengajarkan pentingnya tetap bekerja keras dan tidak berputus asa setelah menyelesaikan satu tugas. Ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjalanan yang terus membutuhkan usaha dan tekad. Kemalasan juga termasuk dalam doa perlindungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui betapa besarnya dampak negatif dari sifat malas, sehingga beliau memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari sifat tersebut. 2. Dampak kemalasan dalam kehidupan duniawi. Kemalasan tidak hanya menghalangi kesuksesan dalam ibadah, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dari kehidupan duniawi, seperti pekerjaan, pendidikan, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa dampak negatif kemalasan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak produktif. Orang yang malas cenderung menghindari pekerjaan atau tugas yang membutuhkan usaha. Ini membuat mereka tidak produktif dan seringkali tertinggal dibandingkan dengan orang lain yang bekerja keras. Menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah salah satu aset paling berharga dalam kehidupan manusia. Orang yang malas seringkali membuang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sementara mereka bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermakna. Kesempatan hilang. Kemalasan seringkali menyebabkan seseorang kehilangan banyak kesempatan, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Peluang yang mungkin datang hanya sekali seumur hidup bisa hilang karena seseorang tidak mau mengambil langkah atau usaha untuk memanfaatkannya. Kehilangan reputasi. Orang yang malas akan dikenal sebagai orang yang tidak dapat diandalkan. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan dari orang lain, baik dari rekan kerja, atasan, maupun teman dan keluarga. 3. Dampak kemalasan dalam kehidupan akhirat. Lebih dari sekadar menghalangi kesuksesan duniawi, kemalasan juga menghambat kesuksesan dalam kehidupan akhirat. Orang yang malas dalam beribadah, malas dalam melakukan amal syaleh, atau enggan mempelajari ilmu agama, akan tertinggal dalam persiapan mereka untuk kehidupan setelah mati. Berikut adalah beberapa dampak kemalasan dalam konteks agama. Mengurangi kualitas ibadah. Orang yang malas seringkali menunda-nunda waktu sholat atau melaksanakannya dengan terburu-buru. Mereka mungkin tidak fokus dalam beribadah dan hanya melakukannya sebagai formalitas tanpa benar-benar memahami atau merenungkan maknanya. Mengabaikan amal syaleh. Amal syaleh seperti sedekah, membantu sesama, dan berbuat baik seringkali diabaikan oleh orang yang malas. Mereka tidak merasa termotivasi untuk mencari pahala dari Allah dan cenderung menunda-nunda perbuatan baik. Tidak bertobat. Orang yang malas juga mungkin menunda tobat dari dosa yang mereka lakukan. Mereka merasa selalu ada waktu untuk bertobat nanti,
padahal waktu mereka di dunia sangat terbatas. 4. Cara mengatasi kemalasan dalam Islam. Islam memberikan berbagai cara untuk mengatasi kemalasan, baik melalui ajaran Al-Quran, teladan Nabi, maupun melalui prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan oleh para ulama. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kemalasan. Memperbanyak doa. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits di atas, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat malas. Doa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meminta pertolongan Allah dalam mengatasi kelemahan diri. Mengatur waktu dengan baik, Islam sangat menekankan pentingnya mengelola waktu dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr 1:3, ayat ini menunjukkan bahwa waktu sangat berharga, dan orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik akan merugi. Membuat rencana dan tujuan. Orang yang memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras. Dalam Islam, setiap muslim dianjurkan untuk memiliki tujuan akhir, yaitu meraih ridha Allah dan surganya. Dengan menetapkan tujuan ini, kita dapat membangkitkan motivasi untuk mengatasi kemalasan, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemalasan seringkali terkait dengan kondisi fisik atau mental yang tidak optimal. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh dengan baik, termasuk menjaga pola makan yang sehat, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Penghalang kesuksesan kedua, sifat iri dan dengki. Hasad 1. Dasar Al-Quran dan hadits. Iri dan dengki, hasad, adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Hasad merujuk kepada perasaan tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat atau keberhasilan, dan menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari mereka. Hasad adalah salah satu penghalang besar dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Falah, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falah 5. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling menipu, janganlah saling membenci, dan janganlah saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. HR Muslim, penjelasan, Al-Quran dan hadits dengan tegas melarang hasad karena dampak buruk yang ditimbulkan dari sifat ini. Orang yang iri hati cenderung merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dan menginginkan keburukan untuk orang lain. Perasaan iri mengikis kebahagiaan batin dan menjauhkan seseorang dari sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dampak hasad dalam kehidupan duniawi. Sifat iri dan dengki bukan hanya berbahaya secara spiritual, tetapi juga merusak kehidupan duniawi seseorang. Berikut adalah beberapa dampak buruk dari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Menghancurkan hubungan sosial. Orang yang iri hati cenderung merusak hubungan dengan orang lain. Mereka mungkin berbicara buruk tentang orang yang mereka dengki, menyebarkan fitnah, atau bahkan melakukan tindakan yang lebih parah untuk menghancurkan orang lain. Hidup tidak tenang. Orang yang dipenuhi dengan iri hati tidak akan pernah merasa puas atau bahagia dengan apa yang mereka miliki. Mereka selalu merasa ada yang kurang dan tidak pernah merasa cukup, meskipun telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurunkan produktivitas. Orang yang iri hati seringkali menghabiskan energi mereka untuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan orang lain, daripada fokus pada bagaimana mereka bisa memperbaiki diri dan mencapai kesuksesan mereka sendiri. 3. Dampak hasad dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat, sifat iri hati memiliki dampak yang jauh lebih merusak. Berikut adalah beberapa dampak sifat hasad dalam konteks agama. Menghapus pahala amal syaleh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa hasad bisa menghapus pahala amal saleh seseorang, seperti api yang membakar kayu kering. Orang yang iri mungkin melakukan amal saleh, tetapi perasaan iri hati yang mereka pelihara bisa menghapus pahala amal tersebut. Jauh dari rahmat Allah, orang yang iri hati merasa tidak puas dengan takdir Allah. Mereka merasa bahwa orang lain mendapatkan lebih banyak dari apa yang mereka layak terima, padahal semua nikmat dan ujian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan seperti ini bisa menjauhkan seseorang dari rahmat dan kasih sayang Allah, menimbulkan dosa-dosa lain. Sifat iri hati seringkali menjadi pemicu dosa-dosa lain seperti fitnah, ghibah, mengumpat, dan bahkan permusuhan. Hasad adalah penyakit hati yang bisa menimbulkan banyak dosa lainnya. 4. Cara mengatasi hasad dalam Islam mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi sifat iri hati dan dengki. Bersyukur. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi iri hati adalah dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, seseorang akan fokus pada nikmat yang mereka miliki daripada membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mendoakan kebaikan untuk orang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan hasad adalah dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang kita irikan. Dengan mendoakan kebaikan, perasaan iri akan berubah menjadi perasaan yang lebih positif. Mengendalikan nafsu. Islam mengajarkan pentingnya mengendalikan nafsu, termasuk nafsu untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Mengendalikan nafsu adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga hati tetap bersih dari perasaan iri dan dengki.